Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmadani dan teman kelompok saya yaitu Evi Andriani, Ahmad Putra, dan Wahyuni. Kami akan menjelaskan tentang mengenal lebih jauh tentang sistem keamanan komputer. Yang pertama yaitu sistem adalah suatu sekumpulan elemen atau unsur yang saling berkaitan dan memiliki tujuan yang sama. Keamanan adalah suatu kondisi yang terbebas dari risiko. Komputer adalah suatu perangkat yang terdiri dari software dan hardware, serta dikendalikan oleh brainware atau manusia. Dan jika ketiga kata ini dirangkai, maka akan memiliki arti suatu sistem yang mengkondisikan komputer terhindar dari berbagai risiko. Itulah sistem keamanan komputer. Yang pertama yaitu lingkup atau security keamanan sistem komputer. Lingkup keamanan adalah sisi-sisi jangkauan keamanan komputer yang dilakukan. Lingkup keamanan terdiri dari bagian A, yaitu pengamanan secara fisik. Contohnya, pengamanan secara fisik dapat dilakukan, yaitu wujud komputer yang bisa dilihat dan diraba, misalnya monitor, CPU, keyboard, dan lain-lain. Menempatkan sistem komputer pada tempat atau lokasi yang mudah diawasi dan dikendalikan, pada ruangan tertentu yang dapat dikunci dan disulit dijangkau orang lain sehingga tidak ada komponen yang hilang. Bagian B yaitu pengamanan akses. Pengamanan akses dilakukan untuk PC yang menggunakan sistem operasi lagging atau penguncian dan sistem operasi jaringan. Tujuannya untuk mengantisipasi kejadian yang sifatnya disengaja atau tidak disengaja, seperti kelalaian atau keteledoran pengguna yang seringkali meninggalkan komputer dalam keadaan masih menyala, atau jika berada pada jaringan komputer masih berada dalam logon user. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Wahyuni. Baiklah, saya akan melanjutkan bagian C, yaitu pengamanan data. Pengamanan data dilakukan dengan menerapkan sistem tingkatan atau hierarki. Akses di mana seseorang hanya dapat mengakses data tertentu saja yang menjadi haknya. Untuk data yang sifatnya sangat sensitif, dapat menggunakan password atau kata sandi. Bagian D yaitu pengamanan komunikasi jaringan. Pengamanan komunikasi jaringan dilakukan dengan menggunakan kriptografi, di mana data yang sifatnya sensitif dienkripsi atau disandikan terlebih dahulu sebelum ditransmisikan melalui jaringan tersebut. Selanjutnya adalah kedua, aspek dan ancaman terhadap security. Keamanan sistem komputer meliputi beberapa aspek antara lain yaitu A. Privasi. Privasi adalah suatu yang bersifat rahasia. Intinya adalah pencegahan agar informasi tersebut tidak diakses oleh orang yang tidak berhak. Contohnya adalah email atau file-file yang tidak boleh dibaca oleh orang lain, meskipun oleh administrator. Yang bagian B yaitu confidentiality, merupakan data yang diberikan kepada pihak lain untuk tujuan khusus tetapi tidak dijaga penyebarannya. Contohnya data yang bersifat pribadi seperti nama, alamat, nomor KTP, telepon, dan sebagainya. Bagian C, integrity. Penekanannya adalah sebuah informasi tidak boleh diubah kecuali oleh pemilik informasi. Terkadang data yang telah tersimpan tidak terjaga integritasnya karena ada kemungkinan teks dan ekspresi tersebut berubah. Contohnya penyerahan integritas ketika sebuah email dikirim di tengah jalan, disadap, dan diganti isinya, sehingga email yang sampai ke tujuan sudah berubah. Bagian D yaitu authentication. Ini akan dilakukan sewaktu user login dengan menggunakan nama user dan passwordnya. Ini biasanya berhubungan dengan hak akses seseorang, apakah dia pengakses yang sah atau tidak. Baiklah, saya Evi Andriani akan melanjutkan. Adapun bentuk-bentuk ancaman dari sistem keamanan komputer yaitu interupsi. Interupsi adalah bentuk ancaman terhadap ketersediaan di mana data dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi. Perusakan fisik, contohnya adapun bentuk-bentuk ancaman dari sistem keamanan komputer yaitu kerusakan fisik, contohnya kerusakan hard disk, kerusakan media penyimpanan lainnya. Dan non-fisik, contohnya penghapusan suatu file-file tertentu dari suatu sistem komputer. Dan adapun intersepsi adalah bentuk ancaman terhadap
ketersediaan di mana pihak yang tidak berhak berhasil mendapat hak akses untuk membaca suatu data sistem komputer. 3. Modifikasi. Modifikasi adalah bentuk ancaman terhadap integritas di mana pihak yang tidak berhasil mendapat hak akses untuk mengubah suatu data atau informasi dari suatu sistem komputer. Baik, selanjutnya 4. Fabrikasi atau fabrication. Fabrikasi adalah bentuk ancaman terhadap integritas, tindakan yang dilakukan dengan meniru dan memasukkan suatu objek ke dalam sistem komputer. Berdasarkan sistem, metode pengamanan komputer terbagi dalam beberapa bagian antara lain network topologi. Sebuah jaringan komputer dapat dibagi atas kelompok jaringan eksternal, kelompok jaringan internal, dan kelompok jaringan eksternal diantaranya disebut DMZ atau Demilitarized Zone. Pihak luar hanya dapat berhubungan dengan host-host yang berada pada jaringan DMZ sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kemudian ada Security Information Management. Salah satu alat bantu yang dapat digunakan oleh pengelola jaringan komputer adalah SIM atau Security Information Management. SIM berfungsi untuk menyediakan seluruh informasi yang terkait dengan pengamanan jaringan komputer secara terpusat. Pada perkembangannya, SIM tidak hanya berfungsi untuk mengumpulkan data dari semua peralatan keamanan jaringan komputer. Kemudian ada IDS atau IPS, atau biasa disebut Instruction Detection System, adalah sistem yang digunakan untuk mendeteksi dan melindungi sebuah sistem keamanan dari serangan pihak luar atau dalam. Kemudian ada packet fingerprinting. Dengan melakukan packet fingerprinting, kita dapat mengetahui peralatan apa saja yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Hal ini sangat berguna terutama dalam sebuah organisasi besar di mana terdapat berbagai jenis peralatan jaringan komputer serta sistem operasi yang digunakan. Terima kasih kepada audiens yang telah mendengarkan atau menyimak makalah dari kami yang berjudul Keamanan Komputer. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan.